Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan menceritakan kisah Abu Jandal bin Suhail radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang wafat akibat wabah taun. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini. Abu Jandal bin Suhail bin Amr adalah salah seorang sahabat dari kaum Muhajirin. Ia bersama sahabat yang tertindas bersamanya di Mekah, Abul Bashir, gigih berjihad melawan kafir Quraisy. Saat wabah tahun Amwas melanda di tahun 18H, ia termasuk salah seorang yang terjangkiti dan meninggal karena wabah tersebut. Artinya, ia wafat pada masa pemerintah Umar bin Al-Khattab. Nasab dan kabilah beliau. Nama beliau adalah Abu Jandal, putra dari tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr bin Abdusyashams. Kabilahnya adalah Bani Amir sehingga ia dinisbatkan dengan Al-Amiri. Abu Jandal adalah salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam di Mekah. Saat menerima agama Tauhid ini, cobaan berat langsung beliau hadapi. Ayah beliau merespon keislaman beliau dengan memenjarakan dan merantai beliau. Karena intimidasi itu, beliau termasuk kaum muslimin yang tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Ayahnya adalah juru runding Quraisy dalam peristiwa Hudaybiyah. Saat penaklukan kota Mekah, sang ayah memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang baik keislamannya. Saat bersama Rasulullah, saat perjanjian Hudaybiyah tengah ditulis, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail muncul. Ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Melihat kedatangan anaknya yang melarikan diri, Suhail bin Amr murka dan langsung menamparnya. Suhail memiting kerah baju anaknya dengan kasar sambil berkata, "Muhammad, perjanjian antara kami denganmu telah ditetapkan dengan tegas sebelum dia ini datang." Nabi menjawab, "Engkau benar." Lalu Abu Jandal berteriak sekencang-kencangnya, "Hai kaum muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Mereka akan berbuat sesuatu agar aku murtad." Perlu diketahui, di antara poin perjanjian Hudaybiyah adalah, jika seorang lelaki dari Makkah datang kepadamu, Muhammad, walaupun ia telah memeluk Islam, maka engkau harus mengembalikannya kepada kami kaum Quraisy. Saat Abu Jandal muncul, poin ini telah disepakati. Sehingga, meskipun berat bagi Rasulullah membiarkan sahabatnya kembali ke tengah orang-orang musyrik, beliau tidak mau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Beliau hanya mampu berpesan kepada Abu Jandal, "Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah atas ujian yang kau hadapi. Sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan dan jalan keluar untuk engkau dan orang-orang yang lemah sepertimu. Mereka telah sepakat membuat perjanjian dan kita tidak mungkin mengkhianatinya." Bersama para sahabat, ada kisah menarik tentang Abu Jandal setelah Rasulullah tak mampu mengabulkan permintaannya untuk diajak serta ke negeri hijrah Madinah. Ia bersama 70 orang yang senasib dengannya di Mekah melarikan diri dari tawanan Quraisy. Mereka keluar menunggangi kuda dan bergabung dengan Abul Bashir radhiyallahu anhu. Mereka semua tidak mau pergi menyusul Rasulullah ke Madinah. Khawatir kalau Rasulullah malah mengembalikan mereka ke Mekah lagi. Mereka bergabung dengan orang-orang dari kabilah Ghifar, Aslam, Juhainah, dan kabilah Arab lainnya yang telah memeluk Islam. Hingga jumlah mereka mencapai 300-an orang. Mereka mencegat jalur dagangnya Quraisy. Tidak seorang pun Quraisy yang melintas kecuali mereka bunuh. Dan mereka rebut harta kafilah dagangnya. Perbuatan mereka benar-benar merepotkan orang-orang Mekah. Hingga kafir Quraisy Mekah mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak kelompok Abul Bashir dan Abu Jandal bergabung ke Madinah. Sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman untuk Quraisy. Artinya, pihak Quraisy sendiri yang membatalkan salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mengirim surat kepada Abu Jandal dan Abul Bashir agar menemui beliau di Madinah. Kemudian bergabung bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di negeri hijrah tersebut. Beliau juga meminta agar mereka tak lagi memberikan ancaman untuk kafilah Quraisy. Saat surat Rasulullah sampai, Abul Bashir tengah mengalami sakit. Ia pun meninggal dalam keadaan membaca dan menggenggam surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Jandal memakamkan sahabatnya itu. Wafatnya Abu Jandal. Abu Jandal wafat di Syam saat dunia Islam tengah dilanda wabah tahun Amwas, tepatnya di tahun 18 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat karena wabah tahun tersebut. Begitulah kisah singkat dari Abu Jandal radhiyallahu anhu. Semoga Allah mencurahkan segala rahmat kepada beliau. Wallahu a'lam.